kehadiran dan waktunya di Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih sama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ustaz dari tadi ngeliat apa? Lihat tulisan Desa Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara. Lihat tulisan sekaligus foto saya. Apakah sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat qobliyah? Oh, dia mau sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Masuk masjid, tiba-tiba jam dinding masjid itu sudah memberi tanda 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Kan ada jam yang gitu kan? Tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, tinggal 2 menit, kata dia. Kita sholat qobliyah atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau dilaksanakan tidak dapat qobliyah. Tapi kalau dilaksanakan qobliyah, otomatis dapat tahiyatul. Tapi jangan sering-sering. Jangan gara-gara ini lambat terus. Loh, selama ini ente cepat ke masjid, kok lambat? Kata Ustaz Somad, tunggu aja 2 menit mau komat. Mana tahu. Begitu sudah selesai qobliyah, masih tetap 2 menit, 2 menit. Rupanya jamnya rusak. Rumusnya kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul. Saya nggak ngerti Pak Ustaz. Dalil pengambilan di mana? Idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Maka dia waktu masuk itu qobliyah otomatis dapat, karena sebelum duduk dia sudah laksanakan 2 rakaat. Ustadz, apa hukumnya membawa anak balita ke dalam masjid saat sholat berjamaah? Ada sebagian pengurus masjid anti sama anak kecil. Kalau nengok anak kecil, pulang. Naik darah tinggi, kolesterol naik. Kalau di Masjid Al-Muhajirin masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, jerit-jerit, berarti 20 tahun lagi masih tetap ada sholat berjamaah. Takbir. Anak kecil dibagi 3, siji loro telu. Yang pertama namanya sobi, 4 tahun ke bawah. Yang kedua mumayyiz, kira-kira sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Mohon maaf anak ustadz, ini mumayyiz. Mumayyiz artinya kalau diginikan, diam ya nak, duduk ya nak, mumayyiz sudah bisa. Tapi kalau yang sobi tadi yang 4 tahun kita ginikan, diam ya dok, kita pula diginikannya. Yang ketiga amrod. Amrod hampir akil balik, jenggot hampir tumbuh, halus-halus. Amrod pakai dal bukan bot. Amrod kalau bot penyakit. Sobi, mumayyiz, amrod. Yang dibawa sholat ke masjid mumayyiz. Adapun yang usia 3 tahun tak bisa dibawa, karena waktu sebelum sholat bisa kita kasih tahu, dok kene yo nggih. Begitu kita takbir Allahu Akbar, lari dia. Kebetulan bapak yang di situ ada bawa kacamata, diletakkannya di bawah. Setiap anak tuh lewat, bapak tuh gitu. Akhirnya salam bapak itu cuma sekali aja. Assalamualaikum warahmatullah. Anak sampean niki ya. Anak sampean niki, kata yang sebelah ngamuk, kata yang sebelah lagi, ojo dikeplai, pateni aja. Oleh sebab itu maka yang dibawa itu yang mumayyiz. Saya sudah ceramah 70 menit, anak kita masih serius mendengar ceramah. Mudah-mudahan dijadikan Allah pemimpin Lampung. Bayangkan, tahan dia dengar ceramah 70 menit. Kadang orang baru 15 menit. Ya anak kecil tahan 70 menit. Entah karena takut sama saya,
Tengoknya suara Ustaz menggelegar. Ini kalau kita ngantuk gawat nih katanya. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh-solehah. Ustadz, metode cepat hafal Quran itu gimana Pak Ustadz? Quran saya yang ingat dulu aja udah hilang. Dulu waktu di Al-Azhar kuliah, tahun pertama wajib hafal 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz, mata kuliah 13. Kalau nggak lulus 13 mata kuliah, naik bawa 1. Kalau nggak lulus 3 mata kuliah, potong beasiswa 25%. 2 tahun nggak lulus, potong beasiswa 50%. 3 tahun nggak lulus, DO drop out, diusir dari Al-Azhar, siap-siap buat rakit hanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kejam Al-Azhar, tapi disiplin dia. Pendidikan baik. Nyontek nggak boleh. Kalau ketangkap nyontek, langsung dicabut visa 1 tahun, dipulangkan ke Indonesia. Begitu pulang saya jadi dosen, saya terapkan di kelas. Jangan nyontek. Yang nyontek, awas. Kata mahasiswa, sama bapak aja nggak boleh, yang lain boleh. Nah, dulu kami menghafal tuh karena takut nggak naik, takut nggak makan, takut nggak beasiswa, takut putus. Sebelum sholat subuh hafal 1 halaman. Sebelum sholat subuh, karena waktu itu kepala masih kosong, memori masih kuat. Sebelum sholat subuh hafal 1 halaman. Nanti diulang pada saat sholat qabliyah. Qabliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Diulang dalam sholat. Setelah itu didengarkan ke teman. Hafal sebelum subuh, diulang-ulang dalam sholat, didengarkan ke teman, namanya tasmih. Bro, coba dengarkan bacaan saya. Yang keempat, ditulis di kertas. Karena sekali menulis di kertas sama dengan mengulang 10 kali. Karena nulis itu pelan. Itu yang kami pakai dulu. Apakah seorang ibu single mom? Ternyata di desa Semulijaya, ibu itu sendiri disebut single mom. Apakah peran seorang single mom untuk menggantikan, memberikan peran seorang ayah kepada putranya Pak Ustadz? Iso apa ora iso? Bisa nggak seorang ibu menggantikan peran seorang ayah? Bisa kan ya? Langsung mereka jawab. Nabi Isa ada nggak ayahnya? Apakah Nabi Isa lalu kemudian nakal dan ketika ditangkap oleh polisi, kenapa kau nakal? Kurang kasih sayang. Nabi Ismail alaihissalam diantarkan Nabi Ibrahim ke kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu Ibrahim pulang ke Palestina. Artinya apa? Perempuan bisa membesarkan anaknya tanpa suami, tapi suami tak bisa membesarkan anaknya tanpa istri. Mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok, ngaku mereka. Tes, habis baterai. Artinya peran ini masing-masing mesti ada, tapi peran anak yang paling lama adalah dengan ibu. Karena dalam perut 9 bulan 10 hari, perut siapa? Perut ibu. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Ibu. Yang mengeluarkan, meregang nyawa sampai dijahit siapa? Ibu. Adapun bapak peluk cium, kasih sayang, suruh ngurang bacaan. Makanya ibu sampai 3 kali ummuka, 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 abuka. Karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Yang sempurna dapat kasih sayang ibu, dapat kasih sayang bapak, tapi yang lebih adalah ibu, ibu, ibu. Ini semua yang hebat-hebat ini, bapak bupati, wakil bupati, bapak sekda, alim ulama, semua laki-laki yang hebat ini keluar dari rahim ibu. Betul? Oleh sebab itu maka jangan pernah menyakiti ibu, karena perempuan adalah
tempat kita membalas kasih sayang, mengharapkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.